yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu ngajarin kita buat terus bareng-bareng, gak suka ada keributan di rumah. Meskipun kami watak-watak anak bapaknya keras-keras, tapi bapak kami selalu mengajarkan untuk jangan selalu ada keributan di rumah. Dan kami bersyukur juga buat pengorbanan bapak kami yang puluhan tahun dia dagang di Senen, yang mencari uang buat kehidupan kami, buat sekolah kami, mulai dari abang kami yang pertama sampai adik kami yang paling kecil. Kami dikuliahin, kami disekolahin, sampai yang terakhir dia bisa menikahkan saya sesuai yang dia mau. Dan kami bersyukur sampai saat ini apapun keputusan yang terakhir kami ambil, kita nggak nyangka banget. Sebenarnya itu kita harus memberikan keputusan itu di hari Minggu jam 12, tapi kita minta waktu sama dokter buat kita sama-sama meyakinkan apakah kita harus mengambil keputusan tindakan untuk dibolongin lehernya atau enggak. Terus kita minta waktu lagi sampai hari Senin, dan akhirnya Senin kami sama-sama memutuskan untuk nggak ngelakuin itu, karena kami ngelihat betapa sakitnya bapak. Saat selang masuk ke dalam lehernya aja kita udah merasa sakit banget, dan kami ambil keputusan buat nggak ngelakuin hal itu. Dan ternyata, dan jujur sebelum tadinya saya di kerjaan itu saya sempat jatuh dari bangku. Terus saya nggak tahu itu apa yang terjadi, tapi saya masih percaya, di saat semua keluarga saya itu nggak percaya akan mujizat Tuhan, tapi saya masih percaya. Terus saya di kamar mandi, saya sujud tersungkur, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya serahin semuanya. Saya minta maaf sama bapak kami, Anda ambil keputusan buat nggak ngelakuin hal itu. Dan saya bilang, terserah kalau emang bapak nggak mau, bapak emang udah capek, kita ikhlas, kita serahin semuanya, karena kita tahu apapun keputusan yang kita ambil itu dari Tuhan. Dan sebelumnya juga hari Minggu ke gereja, nggak tahu kenapa hati saya tiba-tiba bapak saya bilang, aku capek Din. Terus sampai aku ke gereja, aku berdoa, aku serahin semuanya, hati saya langsung bilang, aku capek Din. Aku nggak tahu itu suara dari mana, tapi hati aku berbicara kayak gitu. Terus aku masih positive thinking. Sampai hari Senin kami pulang, karena kami harus memutuskan di jam 12 siang itu. Aku sampai di rumah sakit, dan abang aku ngabarin kalau bapak udah nggak ada. Berarti mungkin selama ini bapak memang nungguin keputusan dari kami. Kalau memang bapak nggak mau dilakukan hal untuk dibolongin lehernya, dan semoga keputusan dari kami ini adalah keputusan yang terbaik, bukan cuma buat kami anak-anaknya, bukan cuma buat mama kami, tapi juga buat bapak kami, karena kami percaya bapak kami udah ada di surga sama Tuhan. Tuhan udah kasih tempat yang baik, yang layak, yang jauh lebih bagus dari rumah kami yang sekarang. Itu aja. Terima kasih.